Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, halo semuanya, apa kabar? Baik-baik kah? Giliran kalian ya untuk mantan, namanya mantan yang udah ninggalin kamu. Langsung di community wall aku tuh langsung penuh, teman-teman. Yang like 400. Suka sekali ngelihat mantan sakit. Oke. Di sini aku punya kartu yang ya aku tempel-tempel sendiri ya. Soalnya aku belum nyetak, males. Kita akan cek apa yang terjadi. Bukan. Yang pertama adalah aku mau tahu yang sudah dia perbuat sama kamu. Oke. Di sini aku bilang dia itu adalah provokatif, dia itu licik, dia itu orangnya bukan orang yang membuat kamu beruntung dalam hal cinta. Kemudian aku melihat di sini dia itu berawal dari pertemanan dulu ya, terus dia tuh kayak memanfaatkan. Intinya dia itu memang orangnya manipulatif dan memanfaatkan kamu. Kemudian di sini aku merasakan ada kayak ada bad luck yang diberikan sama kamu. Maksudnya dengan dia ya tidak berjalan dengan baik, terlalu berapi-api, padahal dia sendiri tuh juga adalah seseorang yang buaya. Oke. Di sini tadi aku belum sebut ya, ini untuk apa? Ini untuk Taurus. Taurus dulu, teman-teman. Kenapa? Karena Taurus di sini pesakitannya itu lebih besar daripada yang lain-lain. Rata-rata tahu karena Venus itu ya, planet Venus itu ada di Taurus, dan bulan-bulan ini juga ada Venus ya. Tahun ini sorry. Nah, kemudian aku akan melihat dari sisi Gypsy card. Gimana karma dia? Bagaimana karma mantan yang kamu fokuskan, apa yang kamu pikirkan, Taurus? Energinya wife. Mungkin dia sudah punya anak, istri ya. Atau dia seorang divine feminine. Ada frixolity, ada death. Aku merasakan adanya di sini suatu perkembangan yang tidak baik secara finansial, mungkin terkontrol kebebasannya. Kemudian aku merasakan pertumbuhan dari suatu usaha atau apapun itu ya, bisnis atau apapun itu terhambat dan dikontrol dari pasangannya. Kalau dia punya istri ya sama istrinya tuh lebih dominan. Tapi gimana ya teman-teman, kalau dibilang dominan tidak membawakan keberuntungan yang berarti gitu loh ya. Ada despair, ada putus asa energinya ya. Ada hangtiness, ini terlalu sombong ya, merasa yakin ketika dia merasa yakin aku tuh bakal fine aja ya. Kesedihan, pasti kalian pada tepuk tangan ya.
Jahat nggak sih aku? Nggak teman-teman. Ini aku baca berdasarkan kartu ya. Ketika dia di sini menyakiti kamu, ya, yang dia telah perbuat itu terlalu flaming, dia terlalu berapi-api sama kamu, padahal dia tuh menyembunyikan sesuatu dari kamu. Yang didapatkan adalah di sini energinya. Yang pertama tadi ada wife, ada aku matanya agak frixolity, dan ada death. Ini ya, dia merasa pertamanya mungkin sama kamu tuh kayak apa ya, ketika dia sudah memanfaatkan kamu, apapun yang dia ingin capai, apapun yang dia ingin gapai ya, itu akan berakhir seperti kayak loss gitu aja loh. Banyak kejadian-kejadian yang kayak ibaratnya dihancurin dulu dan di recycle lagi. Jadi kan mesti abis-abisan tuh intinya. Paham gak sih maksudku? Jadi segala sesuatu tuh kamu tuh dihabisin dulu, baru kamu disuruh bangkit lagi. Ada energi wife ya. Di sini itu terkontrol dengan pasangannya, nggak bisa speak up. Akhirnya apa? Karena ada wife di sini, dianya menjadi putus asa. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan sama dia ya, itu tidak menghasilkan apapun. Kalaupun ada, perjalanannya itu lambat sekali. Ada energi putus asa di sini, teman-teman. Egonya masih main ini orang, ya. Egonya itu masih ada bahwa I can. Ya, ada enemy juga. Ini aku coba untuk singkirin dulu ya. Aku melihat di sini, ketika dia percaya juga sama orang, menganggap itu teman, akan ngebantu dia, baik family, baik kesenangan, baik apapun. Yang tadinya dia senang-senang nih di sini ya, dengan merasa yakin, aku oke, aku dengan pasangan aku dan lain-lain. Belum tentu loh teman-teman, dia itu bahagia. Di sini kelihatan aja banyak orang yang menjatuhkan, ya. Sekalipun dia sempat sombong, tadinya dia ninggalin kamu dengan angkuh, dengan oh ya udah ninggalin kamu tanpa tanggung jawab atau apapun, yang ibaratnya kamu ditinggalin gitu aja. Oke, kamu ditinggalin gitu aja. Hubungan dia mungkin dengan pasangannya juga tidak baik-baik aja gitu loh, tapi masih still bertahan. Oke, nggak masalah. Kemudian di sini aku melihat sebenarnya energi dia tuh sudah kayak putus asa. Ada kesedihan, ada penyesalan, kenapa aku seperti ini, kenapa aku terbakar. Ini ada flame aku taruh di sini ya. Apapun yang diusahakan sama dia kayaknya kok nggak smooth. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang membuat dia sedih. Oke. Di sini sekarang dia tuh berusaha untuk membahagiakan diri lagi. Masih ada ego kesombongan yang dilihatin keluar, itu masih egonya dia. Jadi apa yang dia tampakkan di luar tuh kelihatannya happy-happy, padahal hatinya tuh sudah stresnya minta ampun. Gitu loh. Ya mungkin ada beberapa support, ada beberapa bantuan dari teman-teman ya, teman-temannya dia. Kemudian di sini ada namanya sempat mungkin ada bisnis atau apa yang untung gitu ya. Tapi mungkin sekarang tidak begitu baik karena di sini ada musuh yang mengintai. Jadi bisa jadi dia nanti ketipu, bisa jadi dia dijahatin sama orang, ya. Pokoknya segala sesuatu yang berbentuk dengan kesedihan, depresi, ditipu, kehilangan, itu ada semua di sini.
Jadi kalau buat aku, kamu nggak perlu khawatir. Kamu sekarang itu harus happy. Kenapa? Karena kondisi dari pasangan kamu itu seperti ini. Dan kalau aku bayangkan ya teman-teman, energi dia ini benar-benar kasihan. Ya, mungkin sebagian dari kalian itu kayak, oh ya udahlah, biarin aja, ya kan? Tapi aku melihat di sini itu sangat kayak banyak kesedihan, dan mungkin dia ada penyesalan. Sekarang setelah semua ini terjadi, aku akan buka 3 kartu terakhir. Apakah orang ini akan mendatangi kamu? Pada kebalik-balik kartunya, sebentar ya. Apakah orang ini akan mendatangi kamu? Apakah orang ini akan mendatangi kamu lagi? The Hierophant, The Star, ya, keinginannya ada untuk mendatangi kamu, teman-teman. Jadi dia di sini ada harapan, memikirkan kamu, memikirkan semua sakit hati kesalahannya itu, dan dia lagi lihat-lihat situasi kondisi, kapan mau menemui kamu. Karena dia menunggu sikon, mungkin dia juga abis-abisan di sini ya teman-teman. Sekarang kita cek dulu ya untuk inisialnya. Ada H, ada V, ada Q, ada A, ada S, ada D, ada N, kemudian ada Q lagi, ada L, P, S, J, O, M, E, P, ya, ada U lagi, ada F, Z, G, W, X, L, ada E dan P. Nah, teman-teman, nanti kalau misalnya memang kamu mau di stop, di pause, silakan dilihat aja. Pokoknya kalau ada yang kebalik-kebalik berarti yang ininya bacanya gini ya, gitu. Yang ininya pentolnya di atas lubangnya. Oke, sekian pembacaan dari aku untuk Taurus. Maaf ya, tadi aku lupa untuk nyebutin inisialnya, inisial bintangnya, zodiaknya. Aku nggak tahu kenapa hari ini blank-blank sedikit gitu, agak overlapping. See you on my next video, Taurus. Jangan lupa ambil yang baik, buang yang jelek. Jangan lupa di subscribe. Kalau mau personal reading, aku open ya teman-teman. Dari bulan Maret ini kita harus ceria, harus positif. Kalau mau afirmasi, tetap aku kasih afirmasi di akhir readingan. Oke, see you, bye-bye. Halo semuanya, apa kabar kalian? Untuk bintang Virgo, aku mau ngecek di sini ada 2 kartu. Kartu pertama adalah untuk mengetahui kondisi percintaan kamu dan karma yang dia buat ya. Oke. Karena percintaan adalah terkenai dengan materi. Dia berkenalan dengan kamu, mungkin memang sudah ada pikiran jeleknya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang dilakukan kamu itu jahat sih sebenarnya di sini. Uang dan lain-lain kemungkinan dimanfaatkan, dan dia bukan orang yang setia. Seperti itu. Kemudian kita lihat untuk karmiknya ya. Karmik untuk dia yang kamu pikirkan di sini, yang udah nyakitin kamu.
Di sini dia terjebak ya teman-teman. Mungkin aja ada orang itu yang mencintai dia, nggak taunya menjebak juga. Ini aku lihat dia terlibat dengan masalah hukum. Bisa jadi beberapa di antara dia ada kerjasama dan terkait dengan kasus hukum. Sekarang dalam masa tahanan bisa jadi, atau bisa jadi diartikan untuk prison ini dia tuh terjebak dalam diri sendiri. Jadi terjebak dengan orang yang salah juga. Dia lebih sekarang itu begini, dikarenakan kejadian yang memang dia sudah yang dia sudah alami, bisa jadi di sini dia itu sedang bertahan. Jadi kayak mode on aja, mau ada masalah kayak apapun dia udah siap pasang badan. Seperti juga keluarga-keluarganya dia kalau ada masalah tuh masih dibantu sih, masih di backup gitu loh. Jadi nggak buruk-buruk banget, masih ada dibantu ya. Bisa jadi dia ini terlibat dalam kasus hukum atau apa, tapi diselamatin. Ya, di sini dia kayaknya sakit secara perasaan ya, ibaratnya ada memori-memori lama yang membuat dia itu mungkin sekarang bisa sakit teman-teman. Kesehatannya bisa terganggu di sini. Jadi dalam waktu berkepanjangan mungkin dia bisa sakit, mungkin dia bisa kayak nggak bisa ngelupain kamu juga. Kemudian dia ada rugi material di sini ya, rugi dengan perasaan dan materi. Karena kalau udah ada prison itu biasanya dia kalau udah terkekang, hidupnya merasa tidak bebas dan tidak secara pikiran itu nggak lega gitu loh. Mau hidup gimana, mau makan nggak enak akibat perasaan bersalah yang pernah dia buat sama kamu. Aku melihat dia suka, mungkin dia tuh ada narsistik sedikit. Mungkin dia sakit sekarang ya. Pada suatu ruangan dia dirawat. Ya bisa aja dia kena COVID, kita nggak tahu kan teman-teman, bukannya aku jahat ya. Kalau ada yang bisikin kakak sampai nyebrang nggak, jangan nanya itu sama aku. Yang pasti ini dia manfaatin kamu secara materi, dan dia di sini juga terkena kasus hukum, bisa mengenai masalah uang juga, ya. Dan dia bangkrut dan abis gitu loh, dan dia sakit-sakitan. Jadi di dalam hati kecilnya dia merasa bersalah sama kamu. Apakah someday dia nanti akan datang? Kita cek ya. Kartunya udah aku masukin guys. Tadi ada yang reading soalnya. Oke, di kartu ini kita akan shuffle sama-sama. Bayangkan apakah dia akan datang sama kamu. Secara fisik dan body, pikiran dia itu datang sama kamu, tapi di sini masih kayak hayalan aja gitu loh. Belum ada pergerakan, belum ada move, belum ada namanya sesuatu yang dia mau mau ungkapkan. Jadi dia bisa sakit secara pikiran juga loh guys di sini. Ya. Secara pikiran, secara batin. Dia nggak bisa ngelepasin diri dari kamu. Ada perasaan bersalah yang ngebuat dia itu kayak gimana ya teman? Kayak sakit sebetulnya. Perasaannya, jiwanya. Jadi kayak seseorang yang kalau jalan itu nggak lancar. Aku makin iba loh. Ini mungkin beberapa banyak pikiran, terus
lelah, dan ada apa ya? Dia berpikir dia pernah serakah. Dia ngerasain itu di masa sekarang. Karmanya itu datang. Kayak ini lebih kayak orang yang terblok dari secara pikiran dan body loh. Maksudnya mind, body, and soul-nya itu nggak sinkron, teman-teman. Dia nggak akan bisa maju. Apapun yang dia kerjakan nggak akan bisa maju kalau dia nggak ada datang ke kamu di sini. Ya, dia mau datang kayak takut, kayak bersalah, kayak ngapain gue datang, kayak campur-campur perasaan. Jadi tuh cuman kayak datang ke kamu tuh cuman kayak imajinasi gitu loh. Setelah dia mungkin memanfaatkan dari keuangan dan perasaan kamu di sini. Ini orang yang kayak mau dibilang insaf tapi telat gitu loh, nggak menyadari, padahal udah disentil berkali-kali. Oke. Sekarang kita boleh cek ya untuk inisialnya. Kalian bisa zoom kalau misalnya mau. Ada ZHF B, karena B-nya double aku jadiin satu. Ada PJC SREUD IT KJ W LHYTIKUWQG. Ini teman-teman, kalau misalnya memang kalian mau di stop dulu di sini nggak apa-apa, langsung aja nanti di stop, di pause, di zoom aja ya, dicatat. So ini pembacaan dari aku teman-teman. Kita doain aja untuk mantan kamu di sini sehat-sehat, karena kalau terkait dengan sakit kita doain yang baik, gimana pun supaya nanti kedepannya dia bisa insaf dan sadar apa yang dia sudah perbuat sama kamu, memanfaatkan kamu, itu harus minta maaf sama kamu sendiri. Kalau nggak akan langgeng, nggak akan lancar juga untuk apa yang dilakukan begitu dari hal apapun. Oke, makasih ya teman-teman. See you on my next video. Ambil yang baik, buang yang jelek. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Bye bye. Halo teman-temanku Capricorn, apa kabar? Baik-baik semua. Capricorn, di sini aku akan membacakan untuk karma cinta dari orang yang sudah menyakiti kamu, atau karma apapun lah ya. Pokoknya ini berkaitan dengan cinta. Ketika dia nyakitin kamu, karmanya apa? Kita mau lihat dulu untuk perkenalannya. Dia adalah orang yang pengerat dan dia nggak jelas. Bisa jadi dia PHP-in kamu aja tapi nggak ada masa depannya. Ya, dia ngambil keuntungan ketika udah ada keuntungan dari kamu. Dia memanfaatkan kamu, bisa secara materi, dan dia kabur gitu aja, nggak jadi nikahin kamu, nggak jadi serius. Oke, teman-teman, di sini aku taruh ya, biar nanti kita bisa buka karmanya lebih lanjut apa. Fokus sama-sama di sini. Bayangkan muka orang yang nyakitin kamu, dan kita buka untuk tabir karma yang dia dapatkan sekarang. Menunggu. Hope. Dia mungkin ya sedang dekat dengan seseorang juga di sini. Ya, kalau misalnya dia masih single, dia itu menunggu di PHP-in juga sama orang jatuhnya. Ya, dia menunggu kepastian, teman-teman. Orangnya ini bisa jadi lebih tua ya, lebih pengalaman, karena mungkin aja ketika dia berkenalan mungkin tidak direstui juga sama keluarga atau apapun juga bisa. Ya. Begitu dia suka sama orang di sini, rasanya kayak hambatannya ada. Jadi kayak punggung merindukan bulan.
Aku nggak tahu ya teman-teman. Mungkin orang ini tuh belum sadar atau insaf, sepertinya tuh belum insaf. Bisa jadi dia sudah menikah dengan orang yang berada ya, dan dia manfaatin juga gitu. Wanita ini dimanfaatin sama dia gitu. Kalau misalnya dia seperti ini terus ya, berarti memang circle karmanya dia itu belum kelihatan di aku. Tapi di sini aku melihat dia ada perasaan tertekan. Jadi ini masih kecil ya, kalau kamu lihat yang heboh-heboh belum. Ini masih kecil, belum ada yang berarti ini karmanya seperti apa, karena modelnya itu bisa jadi itu ada orang juga sih yang sebenarnya itu baik sama dia, pura-pura baik, bisa jadi temen atau apapun, itu memberikan dia sesuatu tapi kayaknya jebakan gitu loh. Ini bisa jadi dalam hal pekerjaan atau apapun, oke? Dan di sini aku merasa kayak dia dikontrol ya sama orang tua, mungkin dari orang tua pasangan. Dia jadi kayak tipe-tipe yang dikontrol sama mertua atau sama orang yang lebih tua, itu untuk diatur hidupnya sehingga dia merasa sedih. Kalau misalnya memang dia belum berpasangan sampai saat ini, kabar yang belum kamu dengar, dia ada memanfaatkan masalah keuangan juga, dan ini akan menjadi sama juga sama kamu nasibnya. Orang yang sekarang akan menjadi nggak jelas. Aku tidak merasa dia itu mau sadar gitu loh, karena dia orangnya di sini kayak pantang menyerah. Aku lihat kalau untuk mendapatkan sesuatu dan sudah melihat, oh iya nih ntar gue dapat keuntungan nih, ada money di sini gitu. Tapi kamu nggak usah khawatir di sini. Kalau misalnya di sini maninya itu nanti juga akan dia buat senang-senang, foya-foya nggak jelas. Jadi dia tipe-tipe orang yang belum kena azab sekarang sih, ibaratnya kayak gitu. Jadi kamu nggak usah perlu khawatir, karena orang-orang yang seperti ini nanti kenanya itu ada waktunya ya. Mungkin nggak instan, namanya aku nggak percaya sih ada instan karma. Dan ini itu sebetulnya kesempatan dari Tuhan untuk dia sadar. Tapi kalau aku lihat sih sepertinya dia masih foya-foya, masih memanfaatkan pasangan, dan pasangannya di sini mungkin merasa juga tidak nyaman dengan orang ini. Tapi cuman karena udah dikenalin ke keluarga besar, terus dia juga pantang menyerah ya. Nanti ada beberapa orang yang nggak suka sama dia. Di sini ada enemy, aku lihat. Ada enemy yang sebetulnya itu kayak senjata makan tuan sih. Nanti dia akan dijatuhkan sama orang ini dalam hal pekerjaan atau yang berbau materi pokoknya. Apa yang sudah ditarik dari kamu itu akan ditarik lagi sama orang ya, karena rezekinya itu tidak diikhlaskan dan udah memanfaatkan orang. Dia nggak kasih ketegasan gitu loh, mau serius sama kamu atau enggak. Intinya asal dia senang, asal ada uang, dia manfaatin kamu habis-habisan di sini. Mungkin nggak kelihatan ya cara menghabiskan uangnya, tapi ini sejenis kayak toksik sih. Jadi kalau misalnya kamu nggak ada dia, nanti dibuat kayak ketergantungan. Kamu nggak ada dia, kamu akan dibuat merasa sendiri. Kamu tuh nggak berguna, kamu nggak butuh. Makanya kamu di sini masa depannya nggak jelas. Cuman katanya aja aku akan serius sama kamu, tapi ya juga dia manfaatin uang kecil. Mungkin minta dibeliin cincin, dibeliin handphone, yang uang yang tidak begitu besar lah, tapi sering ya. Tapi sering, itu yang kesel, itu yang buat uang habis. Jadi kayak benalu aja. Dia nggak kasih kamu effort apa-apa, terus dia manfaatin kamu itu melebihi apa ya? Dia sendiri tuh nggak ngitung apa namanya, nggak ngitung, cuman apa ya? Kamu nggak perhitungan, dianya itu yang kayak pamrih gitu loh ke kamu. Kamunya nggak pamrih sama dia. Kamu nggak usah khawatir. Kalau dia kamu lihat senang-senang sekarang, ini akan ada jatuhnya, ya. Nanti kita cek lagi energinya di
minggu depan. Apakah dia memikirkan kamu dan akan datang sama kamu? Tadi ada kartu kebuka ya. Oke. Apakah dia memikirkan kamu dan akan datang ke kamu? Jawabannya iya. Dia masih lihat-lihat kamu juga, memandangi, dan mungkin dia ingin berkomunikasi sama kamu, teman-teman. Masih mau datang muncul dengan narsistiknya dia, dengan oh ya aku sekarang oke kok, gini-gini, aku pengen baik sama kamu, gini-gini. Well, sebaiknya nggak usah direken sih. Tapi kalau kamu mau membuat dia insaf dan mau menuntut apa yang udah kamu berikan, silakan gitu loh. Karena di sini dia akan apa ya, tak tentu arah, datang ke kamu juga arahnya nggak tentu. Mau ngajak apa, mau ngajak balikan, mau manfaatin lagi atau apa, itu blurry. Seakan-akan dia tuh udah oke hidupnya gitu loh, udah insaf padahal belum. Hati-hati ya. Ini soalnya HP, ada P lagi, ini banyak P di sini. Ada F, O, D, ada Y, D, W, T, E, O, S, N, A, B, V-nya banyak juga, ada C, ada K, ada X, M, J, C, A, V, H. Nanti kalian bisa di stop dan di zoom aja. Aku sudah bacakan ini untuk kalian. Semoga kalian suka, teman-teman ya. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kamu suka dan merasa resonate, jangan lupa dilihat videoku yang lain. Jadi kadang-kadang tuh aku lihat, Kak, udah up ini nggak, pel tuh udah di minggu lalu gitu loh. Itu kan energinya seminggu. Kalian cek lah ya. Lihat di playlist, lihat di mana, buka-buka aja YouTube aku, kalian nonton ada yang timeless reading, silakan ditonton, itu nggak ada waktunya. See you on my next video. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa like, share and subscribe. Kalau misalnya memang kamu mendapatkan ilmu, ambil yang bagus, buang yang jelek aja. See you, bye bye.